Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta otomotif. Pada konten kali ini saya akan sharing tentang identifikasi, fungsi, dan penerapan dari saklar atau switch pada bidang otomotif, baik pada mobil maupun pada sepeda motor. Switch atau saklar pada kendaraan, kalau kita lihat banyak sekali jenis dan fungsinya. Pada prinsipnya, switch atau saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari sumber arus listrik ke beban. Sumber arus listrik pada umumnya berasal dari baterai atau aki ya, atau ada juga yang dari spool magnet. Dilihat dari fungsi dan bentuknya, switch itu terbagi menjadi beberapa jenis. Ada switch atau saklar rotari yang diputar. Biasanya switch yang diputar itu kalau pada mobil itu biasanya kalau kita lihat ada pada saklar AC ya, atau switch AC untuk memilih putaran dari blower ke 1, ke 2, ke 3, atau ke 4. Atau juga dipasang juga pada saklar lampu ya, untuk lampu kecil dan lampu besar, itu kan diputar. Jenis yang kedua adalah saklar geser. Nah, saklar geser atau slide switch itu juga digunakan pada beberapa fungsi, misalkan pada sepeda motor ya. Biasanya ada yang digeser ke off, kemudian ke lampu dekat atau ke lampu jauh. Itu pada tipe sepeda motor yang lama. Ada juga tipe toggle switch ya. Tipe toggle switch itu yang seperti ini ya. Toggle ini di beberapa kendaraan juga dipasang. Kemudian ada yang push on switch ya. Push on switch dari sejenis ini. Jadi nanti arus akan mengalir ketika ditekan saja. Kalau tidak ditekan, arus itu akan terputus. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis switch ya. Jenis-jenis switch secara garis besar dibagi dua. Ada switch atau saklar mekanik dan ada switch atau saklar listrik ya. Nah, kita sekarang masuk ke saklar mekanik ya. Nah, di saklar mekanik ini baik yang geser, yang tekan maupun yang tipe putar, pada prinsipnya ya itu ada yang normally open dan normally close. Normally open artinya dalam kondisi normal itu on ya, antara in dan out itu menyambung. Dan normally close itu normalnya atau dalam kondisi normal antara in dan out itu nyambung, dan ketika switch di off kan itu arus akan terputus ya. Nah, pada kendaraan itu dibagi menjadi beberapa jenis ya. Ada switch yang disebut SPST ya, atau single pole single throw. Artinya inputnya satu, outputnya satu. Jadi ini tipe ini. Jadi misalkan arus dari sumber arus listrik nanti ke beban itu diputus dan disambungkan, itu hanya satu induk satu anak ya. Itu disebut SPST atau single pole single throw. Nah, pada prinsipnya di kendaraan
itu switch itu memutuskan antara sumber arus listrik dan beban. Dan beban pada kendaraan kalau kita lihat secara langsung itu bisa berupa lampu, bisa berupa klakson, bisa berupa fuel pump atau pompa pada mobil atau motor injeksi, ataupun beban-beban yang lainnya ya. Contohnya misalkan motor starter ya, itu juga masuk ke dalam beban. Tadi yang pertama itu adalah SPST, yang kedua ini adalah SPST. Tadi ada yang tipe NO ya, jadi normally open, dari dalam kondisi normal itu terbuka, ketika di on kan itu akan tertutup. Kemudian yang kedua adalah tipe NC, normally close, dalam kondisi normal tertutup atau arus menyambung, dan dalam ketika di on kan switchnya itu malah terputus arusnya gitu. Nah, tipe yang kedua ini adalah SPDT, yaitu single pole double throw, artinya satu induk dan dua anak, atau outputnya 2, innya 1 gitu. Nah, ini biasanya saklar yang tipe ini biasa digunakan untuk lampu-lampu kepala dan lampu tile ya, atau lampu kecil dan lampu besar. Kemudian yang tipe yang selanjutnya ini masih tipe SPDT juga. Bedanya kalau yang ini biasanya ketika out 1 di on kan itu arus akan ngalir dari in ke out 1 saja. Tetapi apabila saklar digeser ke out 2, maka nanti arus akan mengalir dari in ke out 1 dan out 2 gitu. Nah, itu tipe yang pertama. Nah, tipe yang kedua yang SPDT, single pole double throw, dia hanya mengalir pada satu output saja. Jadi ketika switch diputar ke out 1, maka arus dari in itu akan mengalir ke out 1 saja. Begitu juga ke out 2 gitu. Nah, tipe yang ketiga atau tipe yang selanjutnya itu adalah SP3T atau single pole 3 throw atau 3 throw. Nah, ini artinya inputnya 1, outputnya 3, atau induknya 1, anaknya 3. Nah, tipe dari switch atau saklar mekanik yang digunakan pada kendaraan itu pada umumnya itu seperti itu untuk tipe mekanis. Untuk selanjutnya adalah saklar elektrik ya. Untuk saklar elektrik kalau kita lihat sahabat otomotif tentu sudah pada tahu apa yang disebut dengan relay ya. Nah, saklar elektrik ini biasanya menggunakan relay sebagai media atau alatnya gitu, atau komponennya. Nah, saklar elektrik untuk tipe relay ini biasanya fungsi utamanya adalah agar beban pada kendaraan baik motor maupun mobil itu mendapat arus besar ya, bukan arus kecil. Arus besar artinya arus yang langsung dari sumbernya, dari baterai, tanpa melewati beberapa komponen dulu. Nah, untuk relay ini kalau kita lihat pada umumnya itu memiliki 4 kaki ya, 4 kaki seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, yang 2 kaki itu fungsinya adalah sebagai trigger atau pemicu, karena saklarnya ini adalah yang in dan out. Nah, nanti saklar akan aktif atau tidak aktif tergantung pada trigger dari lilitan atau kumparan pada relay ini. Nah, kumparan ini adalah nanti sebagai trigger atau pemicu dan diberikan arus positif dan negatif. Nah, biasanya arus
negatif dan positif ini nanti salah satunya apakah nanti dari positif atau negatif itu diberi saklar mekanik nanti, jadi sebagai pengendali ya, sebagai pengendali. Apabila saklarnya nanti diposisikan pada positif atau pada jalur positif, itu disebut dengan positif kontrol atau kendali positif. Dan apabila saklarnya diposisikan di negatif sebagai pemicu, maka itu disebut kendali negatif. Prinsipnya, apabila nanti ada arus positif dan negatif masuk ke lilitan ini, maka di sini nanti akan timbul kemagnetan atau magnetnya. Dan magnet ini nanti akan menarik plat kontak ini gitu, sehingga antara in dan out akan terhubung. Ini adalah yang tipe SPST ya. Jadi single pole, single throw. Jadi pole-nya dari in dan throw-nya out. Jadi satu input, satu output ya. Nah, yang tipe seperti ini disebut relay NO ya, normally open. Jadi dalam kondisi normal terbuka, dan ketika dipicu dia akan on ya, antara in dan out akan terhubung. Nah, tipe yang kedua itu adalah tipe relay NC atau normally close. Jadi dalam kondisi normal ini arus dari in ke out itu menyambung ya. Tetapi nanti ketika dikasih tegangan positif dan negatif pada lilitan atau kumparan, terjadi medan magnet atau kemagnetan, sehingga plat kontak yang menghubungkan terminal in dan out itu akan terlepas, sehingga in dan out itu akan terputus. Nah, ini adalah jenis relay NO dan NC dari jenis SPST atau single pole single throw atau satu input satu output. Nah, tipe yang lain ini adalah tipe SPDT ya. Jadi single pole double throw ya. Jadi satu input dua output. Nah, pada prinsipnya untuk SPDT, jenis SPDT dari relay ini kalau kita lihat, jadi plat kontak ini dalam kondisi normal terhubung pada salah satu throw atau outnya, atau out 1 atau out 2. Nah, biasanya jenis ini pada kendaraan mobil ya, biasanya digunakan pada power window atau central lock. Nah, prinsipnya sama ya, ketika nanti ada arus listrik dari positif ke negatif, maka terjadi nanti medan magnet, dan apabila ada medan magnet, nanti throw-nya atau out-nya akan bergeser dari out 1 ke out 2 atau sebaliknya. Nah, sahabat pencinta otomotif, secara garis besar simbol dari saklar baik yang mekanis ataupun elektrik bisa digambarkan demikian. Jadi saya mengambil gambar yang lebih simpel dengan harapan sahabat pencinta otomotif bisa cepat memahami. Karena kalau kita lihat langsung dari wiring diagram pada kendaraan motor maupun mobil, itu bagi pemula mungkin dianggap cukup rumit atau ribet. Nah, sahabat pencinta otomotif, mungkin pada konten yang pertama ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan pada konten berikutnya kita akan sharing bagaimana prinsip kerja dan bagaimana cara memeriksa dan bagaimana cara penerapan switch atau saklar pada
sepeda motor maupun pada mobil. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa untuk subscribe dan komen pada channel saya ini, dan mudah-mudahan memberikan manfaat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.